Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di sini Madia akan menganalisa ya, tentunya dengan mereview beberapa video dari akun-akun orang kafir yang mencoba untuk menyerang ajaran Islam itu dari berbagai macam cara dia. Nah, untuk akun ini kembali kita cek dulu ya. Ini akun dari pendatang baru, tapi saya juga kurang paham ini dari mana ini. Kita cek dulu ya. Nama akunnya ini Imam Kristen Indonesia Menjawab. Judulnya cukup bagus. Akunnya namanya juga cukup bagus. Tetapi kalau saya nilai nama ini nggak cocok sebenarnya, nggak pantas. Karena dia bukan menjawab, tetapi malah membuat aksi gitu loh. Membuat video yang menyerang ajaran Islam dengan dengan memposting video-video ceramah-ceramah ustadz kami yang berbicara tentang surga, kemudian dibuatkan video, dikomentarin, digiring opini. Itu bukan berarti menjawab tuduhan, bukan menjawab masalah, itu namanya membuat aksi. Nah, saya kira judul video ini kurang tepat kalau saya nilai. Menjawab apa namanya kalau membuat video seperti itu gitu loh. Oke, ini kita cek ya. Di dalam akunnya ini ada 3 video yang menyerang ajaran Islam dari surga nih. Ini 4 jam yang baru ini surga Islam dan surga Kristen. Nah, ini dia sudah dalam posisi ini, dia sudah membanding-bandingkan ini. Ini bukan menjawab tuduhan, ini bukan menjawab suatu ajaran dalam posisi ini malah membuat aksi. Nah, kita cek lagi. Ini yang terakhir ini videonya. Nah, ini mengupas jawaban tuduhan pesta seks di surga dalam Islam. Perempuan Kristen dijamin batal mualaf. Nah, ini suatu argumennya ini. Kita cek lagi. Habis sudah ini. Saya kira ini mungkin ini. Nah, ini yang terakhir 1 minggu yang lalu. Jadi dia sudah membuat aksi dalam video ini 1 minggu yang lalu mendatangi surga Islam. Nah, oke, kita lanjut aja, langsung kita masuk ke video dia yang berbicara tentang surga. By the way, anyway, Baswe, oke lah, jangan pakai kata pesta seks karena berkesan najis, ini sulit diterima. Nasihat saya, mari orang-orang Kristen dan agama apapun hargai saja ketidakterimaan tersebut supaya damai sejahtera bersama. Kembali lagi ke soal video. Saya review sejenak. Semacam begini nih. Kalau kamu lihat cewek bupati, artinya buka paha tinggi-tinggi, betisnya bagaikan ubi kupas, tahan. Mau selingkuh, tahan. Kenapa? Lebih baik kamu poligami, atau kawin siri, atau apalah yang lain. Atau mau pesta seks, pergi ke pub, diskotik, jangan. Kenapa? Oke, di sini saya tanggapin dulu ya. Mengenai awal video ini mungkin saya tidak postingkan langsung karena terlalu panjang. Ini saya ambilkan yang inti-inti topiknya saja. Intinya orang ini, akun ini memposting ustadz-ustadz kita yang berbicara tentang surga di dalam Islam itu sendiri gitu loh. Nah, nanti kita langsung analisa dan kita jawab langsung bagaimana sih sebenarnya surga menurut Islam itu gitu loh. Apa sih yang dimaksud Islam itu surganya yang bagaimana? Apakah salah ustadz-ustadz kita yang berbicara tentang surga itu gitu loh. Saya pastikan ustadz-ustadz kita itu sudah benar, tidak ada yang salah. Tetapi ada pemahaman yang harus kita miliki, yang harus kita punya di dalam itu agar tidak mudah digiring-giring opini seperti orang yang di video ini. Kita lanjut dulu ya.
Jangan, nanti di surga itu lebih hot, lebih indah, tak tergambarkan dari semua yang kamu inginkan itu. Kenapa? Itu adalah hadiah kalau kamu mampu menahan hawa nafsu di dunia ini. Semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tahan. Kalau nggak tahan, kawin lagi, poligami. Ya. Lalu komennya yang menarik, tapi bagi saya ini malah blunder. Dia berkata gini, ini bukan tentang mendapatkan hadiah istri atau suami di surga. Lah terus tentang apa? Mau muter-muter kayak apapun, bukankah itu hadiahnya? Ya, jadi jangan ngomong enggak, loh. Tapi kamu ngomong begitu, tidak bisa. Jadi gini, bedakan antara kebenaran dan pembenaran. Nah, ini sedang pembenaran. Oke, kita langsung jawab dulu ya, sekilas dulu untuk menjawab akun ini. Surga di dalam Islam itu yang sebenarnya di dalam hadis Bukhari itu sudah dijelaskan bahwa surga itu tidak bisa dilihat, didengar dengan panca indera kita, dihayalkan dengan otak pikiran kita. Dalam apapun juga itu nggak bisa dihayalkan surga itu, bentuk kenikmatannya, bentuk keindahannya, bentuk apapun juga di dalam surga yang dijanjikan Allah itu gitu loh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu menggambarkan sampelnya atau bagian semuanya tentang surga itu gitu loh. Jadi yang ustadz-ustadz kita gambarkan itu, yang dia menceritakan kira-kira kenikmatan yang di dunia ini yang paling membuat bahagia apa kira-kira? Harta, tahta, pasangan, atau apa gitu. Nah, itu digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an itu. Tapi itu gambaran semu, bukan gambaran surga yang sebenarnya. Akan tetapi sampelnya gitu loh. Kalau kenikmatan surga yang didapat orang muslim nanti di dalam surga itu ribuan kali lipat dari gambar sampel itu gitu loh. Tapi kita lanjut dulu nih kepada orang ini ya. Sebuah komen menarik mengatakan begini, dengerin nih, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan kenikmatan paling nikmat di akhirat adalah ketika semua makhluk akan melihat wujud Tuhannya. Seharusnya inilah yang dijadikan motivasi kita untuk ibadah. Nah, ini kan kayak Kristen. Nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus bagi yang percaya. Kalau nggak percaya ya maaf, nyuwun sewu, boten saged, tidak bisa. Nah, Anda mengatakan bahwa ini yang paling nikmat ketemu muka dengan Tuhannya. Tapi jangan lupa, faktanya adalah laki-laki Islam akan mendapatkan bonus 72 bidadari. Bahkan di hadis lain mengatakan bukan hanya 72 loh, tetapi 500 bidadari, 4.000 jam tayang, 4.000 perawan dan 8.000 janda atau perempuan yang sudah pernah menikah. Oke, langsung kita jawab dulu. Nah, dengan Pak Heri berkata seperti itu menandakan bahwa surga yang disampaikan, yang diinformasikan oleh Allah melalui hadis Nabi dan Al-Quran, itu gambaran semu kenikmatannya. Artinya begini, bukan surga yang digambarkan masalah bidadarinya itu yang mau diharapkan di dalam surga itu, akan tetapi keindahan kenikmatan surga itu gambarannya seperti itu gitu loh. Itu gambaran sampelnya. Artinya gambaran sampel kenikmatan surga itu seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita otak manusia untuk memahami itu? Intinya begini Pak Heri, kita tidak bisa langsung otak kita langsung tergambar oh betul-betul 73 bidadari. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan gambaran semuanya, sampelnya. Padahal kenikmatan di surga itu bukan hanya 73 bidadari, jutaan bidadari. Bahkan bukannya jutaan lagi, puluhan miliar bidadari kalau sebenarnya gitu loh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan sampelnya agar orang Islam, orang mukmin itu ada gambaran-gambaran surga itu
seperti apa gitu loh. Itu jadi intinya seperti itu tujuannya. Tapi hal pokok di dalam Islam, hal pokok loh ya tentang surga Islam itu tidak bisa dihayalkan dengan akal pikiran, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diumpamakan dengan apapun juga, kenikmatan loh ya, kenikmatan apapun juga di dunia ini. Nah itu menggambarkan betapa tidak terbatasnya kenikmatan di surga itu gitu loh. Nah ini tujuan utamanya surga dalam Islam itu, gambarannya tidak terbatas gitu loh, tidak terbatas kenikmatannya. Akan tetapi berhubung Anda orang kafir, Anda jadikan senjata untuk membuli-buli, menggoreng-goreng ceramah ustadz kami yang gambaran semu tentang surga itu Anda goreng-goreng gitu loh. Itu tujuannya. Padahal hal yang sebenarnya di dalam hadis Bukhari itu surga itu nggak bisa diumpamakan dalam indera apapun juga kenikmatannya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Tunggu, jangan darah tinggi dulu. Ikuti video saya selanjutnya bersama Gracia Pelo. Tonton dulu, jangan stroke. Setelah tonton baru boleh stroke. Lalu catatan penting. Ingat ya, saudara-saudara yang muslim, saya tidak sedang menafsirkan Al-Quran, kitab sucimu tentang surgamu. Bukan. Tapi sedang memforward dan sedang memberitahu apa yang saya tahu. Oh, begitu surganya Islam. Dan ini juga pemberitahuan saya kepada umat Kristen, anak-anak muda, Bapak Ibu jemaat sekalian, ini loh surganya mereka. Dan ini yang mengatakan bukan saya, penceramah-penceramah Islam yang mengatakan demikian. Nih, kita tonton. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Mang Lusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. No comment. Gitu. Serius, Pak. Oke, saya langsung jawab dulu ya, biar tidak ngambang. Nah, Ustadz kami ini, beliau menggambarkan surga itu tentang hal surga yang semu, yang digambarkan tersebut gitu loh. Artinya bagaimana? Sampel surga, bukan surga yang sebenarnya. Tetapi orang Islam itu juga harus tahu informasi tentang surga itu yang bagaimana gitu loh. Tetapi bukan berarti surga yang digambarkan Ustadz itu tersebut itu surga yang akan terjadi nanti di surga yang akan dimasukin orang Islam. Tidak seperti itu. Gambarannya memecah perawan atau bidadari segala macam itu hanya kenikmatan yang semu. Sedangkan kenikmatan di surga itu nanti menurut Islam itu tidak terhingga. Jadi jangankan memecah perawan berapa puluh ribu orang, jutaan perawan juga nggak ada nilai. Tetapi umat Islam juga harus tahu gitu loh, ada gambaran tentang surga gitu loh. Ya, kita lanjut dulu. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, no comment. Kata Nabi SAW, yu'ta quwwatal mi'ah, diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, innar rajula la yasilu ila mi'atil azra. Di surga seorang lelaki bisa sampai berhubungan dengan 100
dengan 100 bidadari. No Kata comment. Nabi SAW, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga, Allah sediakan sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari sebutir mutiara, tapi mutiara raksasa, yang berongga di dalamnya. Panjang kemah tersebut 60 mil. Dalam kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang banyak. No comment. Seorang mukmin tersebut. Oke. Sini saya akan tanggapin dulu ya. Kita sudah dengar tadi ya, Anda postingkan ini video-video dari ustadz-ustadz kita. Tapi intinya saya mau sampaikan kepada saudara-saudaraku yang muslim dan orang yang mendengar di luar Islam juga. Surga dalam Islam itu sebenarnya sesuatu tempat yang tidak bisa digambarkan dengan otak pikiran manusia, tidak bisa didengar, dilihat, dan tidak bisa dihayal-hayal pun dalam bentuk apapun juga gitu loh. Itu gambaran surga yang pokoknya, utamanya. Nah, kemudian ustadz-ustadz kita ini dia menjelaskan surga itu agar bisa dicerna otaknya itu dengan kemampuan otak manusia gitu loh. Makanya dia gambarkan suatu kenikmatan itu bisa berupa dengan tempat, bidadari atau pasangan hidup. Nah, itu digambarkan itu. Itu kan suatu kenikmatan yang di dunia, gambarannya seperti itu gitu loh. Jadi tidak salah ustadz-ustadz tadi tidak salah menggambarkan itu. Hanya saja yang perlu kita harus bentengi diri bahwa itu sebenarnya surga yang semu di dalam Islam. Surga, gambaran surga yang semu. Kenikmatan surga nanti orang Islam itu enggak terhingga daripada kenikmatan yang digambarkan ustadz-ustadz tadi. Jadi kalau ustadz tadi ngomong misalkan 10.000, 10 juta perempuan bidadari juga ya nggak bisa dicalahin, karena memang di dalam hadis itu digambarkan bahwa kenikmatan di dalam surga itu tidak terhingga, tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun. Nah itu, jadi ustadz kita nggak salah, dia ingin merespon para pendengarnya kaum muslimin agar termotivasi, agar bersemangat bahwa memang dalam Islam itu sudah dijanjikan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Alaihim akan mengitari bidadari tersebut, dia datangi satu persatu. Antum bisa bayangkan bagaimana gembiranya seorang lelaki penghuni surga. Tatkala dia masuk dalam kemah tersebut, sementara ada puluhan bidadari menantinya. Kemudian dia manggil, ya Abu Fulan, sama saya wahai Abu Fulan. Para bidadari tersebut berebut-rebut berusaha untuk bisa berkhidmah, untuk bisa melayani sang laki tersebut. Jadi antara yang mau murtad, yang mau jadi mu'alaf, ingin tahu detail surganya di dunia Islam, hubungilah pusat informasi terdekat. Jadi sekali lagi ini bukan tafsiran, tetapi saya memberitahu ini loh kata para ustadz dan penceramah Islam tentang surganya. Oke, sekarang sini saya jawab sudah ya. Artinya ustadz kita tadi menjelaskan surganya semu. Kalau dalam hal ini kalau dalam posisi itu sampelnya doang gitu loh. Sampel dari surga Islam, bukan surga Islam yang sebenarnya gitu loh. Nah, dalam posisi ini ya rugi kalau orang hanya mengetahui itu hanya sampel kemudian dijadikan bulian, dijadikan gorengan, itu rugi. Karena dalam Islam surga yang sebenarnya itu nggak bisa terhayalkan dalam akal pikiran manusia gitu loh. Dalam otak manusia, dalam akal pikiran manusia tidak bisa dihayalkan. Karena ini sudah digambarkan dalam hadis Nabi. Akan tetapi, ya, ini sekali lagi akan tetapi orang Islam juga harus tahu gambaran sampelnya, semuanya. Ya, sebagai contoh kita nonton film ya. Itu biasanya sebelum film itu main itu ada anunya. Apa namanya itu? Postingan awalnya gitu loh, gambaran-gambaran awalnya, replaynya itu ada. Nah, itu seperti itu. Jadi replaynya film itu kalau dalam Islam tuh gambaran semu yang digambarkan Ustadz tadi. Itu gambarannya. Nah, sekarang saya akan coba lihat bagaimana surga menurut umat terjemahan ini, ajaran Kristen. Kita cek dia membahas tentang surga dia. Kalau dalam Islam sudah sangat jelas gambarannya kenikmatan, bidadari, ketentraman, kedamaian, kemegahan, ketenangan hidup dan segala macam kebahagiaan tergambar di dalamnya ya. Nah, kita cek surga menurut
ajaran Pak Heri ini, kita cek ya. Oke, kita cek ajaran Pak Heri bagaimana surganya. Kita cek. Surga versi Kristen terdapat para pelacur. Dia ngambil Matius 21 ayatnya yang ke-31. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal," ditulis kapital semua ini, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Lalu dia ngasih, kita sudah cek ya, kita sudah tanggapin ini, bahwa di dalam surga orang Kristen itu ternyata penuh dengan wanita-wanita pelacur, PSK, perempuan-perempuan sundal. Ini sudah terdapat dalam Bible mereka sendiri, gitu loh. Berbeda dengan surga Islam tadi yang dibuat gorengan oleh orang ini. Artinya surga di dalam orang Kristen itu penuh dengan wanita-wanita pelacur, sundal, apalagi itu PSK, yang malah duluan masuk ke dalam surga itu, gitu loh. Malah duluan masuk ke dalam surga itu. Nah, bagaimana ini Pak Heri bisa menjawab ini? Kita cek dulu dia, sanggup dia menjawab ini bagaimana, gitu loh. Surga ini surga dia, surga orang Kristen. Berarti kalau orang itu masuk surga ke ajaran Kristen itu, nanti di dalam surga berteman sama perempuan-perempuan sundal, pelacur-pelacur yang banyak di dunia itu, gitu loh. Nah, kita cek ya. situ Lalit ini mengatakan begini, ini yang membuat domba pada iri dengan surganya Islam. Kalau Islam penghuni surganya adalah bidadari, maka di surganya Kristen adalah pelacur. Dalam hati saya botol. Iri. Siapa yang iri dengan surganya Islam? Nah, saya langsung jawab. Buktinya iri adalah banyak sekali akun-akun dari apologet Kristen yang membuli, yang menyerang surga Islam itu dengan segala macam gorengan-gorengan tentang surga Islam tidak sesuai, gitu loh. Seandainya dia berkata sesuai dengan ceramah itu tidak dipotong-potong, bahwa memang surga yang digambarkan dalam Islam itu hanya sebagai gambaran semu, tentunya tidak akan sampai kami tanggapin. Berhubung dipotong-potong surga itu dijelaskan seperti itu, tidak diteruskan makna yang sebenarnya surga Islam itu, bahwa itu hanya gambaran semu. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada umat Islam tentang surga itu, gitu loh. Gambaran semu, sekali lagi ya, gambaran semu, bukan gambaran aslinya. Nah, berhubung itu tidak ditampilkan, maka jadi gorengan, jadi bulian. Seperti Anda ini termasuk orangnya. Dan bukan hanya Anda, saya sudah puluhan video saya tanggapin untuk menjawab orang-orang yang membuli tentang surga Islam, gitu loh. Anda salah satunya ini, gitu loh. Saya lanjut dulu. Kan iri, ngeri. Saya ceramah di mana-mana, ibu-ibu, cewek-cewek saya tanya mau surganya seperti itu, rata-rata ngeri, enggak mau. Tetapi yang mau ya bukan urusan saya, silakan, ya. Beberapa juga mengatakan kami disebut domba. Ya betul, kami memang dianalogikan sebagai domba. Nah, bukan. Tapi kalau dipikir ya, surga dengan penuh bidadari, enak mana? Surga penuh bidadari, penuh kenikmatan. Dengan itu surga Islam ya. Kalau dibanding dengan surga Anda, penuh dengan perempuan pelacur, perempuan sundal, ya kan, perempuan tidak beres, gitu loh. Perempuan walaupun dia bertobat bagaimanapun ya tetap tidak enak, gitu loh, berteman sama perempuan-perempuan begitu. Dibanding dengan Islam kan surganya itu penuh bidadari, gitu loh. Kalau saya pikir logika juga nyambung, mending Islam bidadari, gitu loh. Kita lanjut ya. Anjing seperti peribahasa dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Ingat, gampang, 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Siapa anjing dan babi? Saya tidak mengatakan itu kamu. Tanya sama Ko Petrus saja. Nah, Anda di situ mengatakan anjing dan babi. Suatu tempat di kubangan itu kan menunjukkan hewan itu kan jelek itu. Anjing dengan babi, kubangan, segala macam. Yang fakta yang terjadi, mengapa Anda makan?
gitu loh. Anda menunjukkan sesuatu untuk menunjuk orang itu anjing, babi dalam ayat itu kan. Nah, tapi Anda tidak memikir diri Anda sendiri bahwa anjing dan babi itu mengapa Anda makan di ajaran agama Anda gitu loh. Kita lanjut dulu. Si Tulalit ini hanya mengutip ayat 31, tidak membaca ayat 32. Nah, ini parahnya mereka nih. Hati-hati. Ya. Ayat 32, mari kita baca. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya. Ingat, saya kasih warna merah ya. Kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, pelacur-pelacur itu, percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, ini si Tulalit lupa. Dan Anda jangan lupa, ini ada ayat selanjutnya, ada kata percaya. Jadi, pemungut cukai, orang pendosa, dan pelacur itu pada akhirnya percaya. Bahasa Yunani, bahasa aslinya pisteuo. Ini artinya percaya, iman, beriman, dan kalau didefinisikan, to think to be true, berpikir untuk menjadi benar, bertobat, metanoia, artinya berbalik, pelacur, sundal, mesum, dan seterusnya berbalik. Begitu ceritanya. Oke, sekarang saya mau garis bawahi dulu ya. Tadi pada ayat yang pertama bahwa para perempuan sundal dan para pemungut cukai tersebut akan memasuki surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang yang di luar itu gitu loh. Nah, ini belum Anda jawab, belum Anda counter. Akan tetapi Anda mengcounter bahwa perempuan tersebut mereka itu bertobat. Mereka bertobat ya kan, dengan laki-laki pembajak penerima cukai itu bertobat. Nah, itu menandakan bahwa mereka tetap masuk surga duluan. Karena Anda tidak mengcounter dia surganya itu apakah masuk duluan atau tidak. Sedangkan di ayat itu sudah jelas bahwa surganya dia masuk duluan. Nah, ini nanti saya akan berikan posisi akhirnya untuk hal ini. Kita lanjut dulu. Jadi di surga Kristen bukan dihuni para pelacur, tetapi ada mantan pelacur. Ya, bukan pendosa di surga, tapi mantan pendosa karena bertobat terima Yesus, masuk surganya Kristen. Begitu. Oh, begitu. Berarti di surga Anda itu nanti ada mantan pelacur, mantan PSK, mantan wanita sundal, dan juga mantan penerima cukai itu gitu loh. Dan itu masuk duluan gitu loh, dan masuk duluan ke dalam surga. Sesuai dengan ayat yang pertama tadi bahwa mereka lebih dahulu, kata Yesus, itu masuk duluan ke dalam surga. Nah, dalam posisi seperti ini, itu menandakan itu merangsang otak perempuan-perempuan yang hidup di dunia yang membaca ayat tersebut. Nanti dia terpikir, oh berarti kalau mantan perempuan sundal, mantan pelacur itu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang biasa. Nah, itu akan merangsang otak perempuan tersebut akan menjadi perempuan nakal, kemudian dia bertobat. Ini bakal terjadi gitu loh. Ini suatu kelemahan teori seperti ini. Kalau Anda katakan ayat ini merangsang dia bertobat, berarti perempuan yang membaca ayat ini dia pengen masuk surga duluan. Maka dia jadi perempuan nakal dulu, jadi PSK, jadi pelacur dulu, sundal dulu, kemudian baru bertobat. Nah, maka itulah duluan dia masuk surga. Ini motivasinya. Ini suatu ayat yang saya nilai bukannya membuat orang itu mempertahankan suatu ajaran seperti ini, malah ini membuat orang bisa jadi keluar dalam suatu ajaran kalau saya nilai. Anda bayangkan ayat seperti ini kan merangsang orang. Karena perempuan sundal, para pelacur dan penerima cukai itu dia lebih dahulu, kata Yesus, masuk ke dalam surga. Nah, kalau perempuan yang membaca ayat seperti itu, dia nanti jadi pelacur dulu, jadi PSK dulu, jadi wanita tidak benar dulu,
kemudian dia bertobat baru masuk surga. Ini Anda tidak bisa bantah masih Pak Heri. Kami tunggu bantahannya. Bisa tidak Anda bantah ini? Jawab. Menurut agamamu, kalau ada pelacur dermo tingkat dewa yang beragama Islam, lalu dia taubat menurut versi Islam dan menjalankan syariat agama tepat menurut agamamu, menurut kalian masuk surganya Islam nggak? Oke, saya langsung jawab. Apabila ada pelacur atau PSK atau sundal itu bertobat, dia masuk surga, itu betul. Akan tetapi surganya itu berbeda dengan surga orang-orang yang baik. Surga yang benar-benar tidak melakukan kejahatan seperti awal dia itu melacur. Karena surga dalam Islam itu ada tingkatannya sampai 7. Jadi surga orang-orang pelacur itu dia berteman sama orang-orang pelacur juga, nggak bisa berteman dengan yang orang-orang yang baik yang tidak melakukan pelacuran. Tidak berteman sama orang yang melakukan pesundalan, berbeda dengan surga Anda, digabung gitu loh. Orang baik digabung sama bekas mantan pelacur, mantan PSK. Nah, itu saya nilai suatu ketimpangan dalam posisi ini. Kalau dalam Islam itu ada tingkatannya surga. Ada surga dari tingkat pertama sampai ke tingkat 7. Jadi dalam posisi ini aman, surga Islam aman. Perempuan sundal juga masuk surga, tetapi surganya itu tingkatannya yang beda gitu loh. Tingkatan surganya berbeda. Perempuan nakal-nakal itu. Nah, inilah kehebatan Islam, berbeda dengan surga Anda. Surga Anda digabung. Malah lebih dulu perempuan sundal masuk ke dalam surga. Kata Yesus kan lebih dahulu dia masuk ke dengan penerima bea cukai. Nah, berarti orang-orang itu nanti termotivasi ingin masuk surga duluan, jadi pelacur, jadi PSK. Ini berbahaya kalau begini, orang jadi banyak meninggalkan suatu ajaran, Pak Heri. Oke, kita lanjut dulu ke bahasan lain ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan Pak Heri juga menggambarkan bahwa selain surganya itu tadi surga yang sudah penuh pelacur yang bertobat, wanita sundal yang bertobat dengan penerima pajak yang bertobat, juga sebenarnya dalam surga Anda ini Pak Heri itu juga dipenuhi dengan orang yang beli minyak, pernikahan yang Anda umpamakan tadi sebagai gambaran doang. Nah, kemudian ini Anda bakal bisa bantah ini. Ini adalah isi surga Anda. Apakah ini surganya apa setan iblisnya masih bertengkar dengan naga atau tidak, atau itu juga bekas peperangan surga Anda gitu loh. Ini saya tampilkan bahwa di dalam surga Anda itu ternyata bekas peperangan, terjadi peperangan. Apakah surga itu sudah baik apa tidak dalam surga Anda itu tempatnya saya tidak mau mengetahui persis informasinya. Nah, sekarang Anda cek nih dalam surga Anda ya, sini saya gambarkan. Peperangan di surga. Iblis diusir selamanya dari surga. Wahyu 12 ayat 7-9 dengan judul perikop naga dikalahkan adalah menceritakan kisah kilas balik tentang iblis ketika dia diusir dari surga. Nah, karena sebenarnya itu merupakan sebuah cerita kilas balik, maka kita sering merasa bingung dalam memahami rangkaian kisahnya setelah selesai membaca ayat 1-6 dan kemudian berlanjut ke ayat 7-9. Wahyu 12 ayat 7-8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Coba lihat Anda bayangkan Pak Heri. Di surga Anda mencoba untuk menyerang ke surga Islam. Mencoba untuk menggiring surga Islam yang penuh bidadari, kenikmatan, kebahagiaan. Anda bayangkan sendiri dengan surga Anda, di ajaran agama Anda, penuh peperangan naga, iblis, berkelahi segala macam di dalam surga. Bagaimana Anda mau mengatakan surga Anda itu baik, hebat? Penuh berperang naga, ini dibuktikan dengan dalilnya loh, dengan di Wahyu 12. Anda bisa mengatakan surga Anda yang enak, boro-boro masuk ke dalam surga. Iblisnya kan sama naga berperang di sana melawan malaikat. Bagaimana Anda mau mengatakan tenang di dalam surga begitu? Mending surga Islam lah Pak Heri. Enggak
rumit itu gitu loh. Kita lanjutkan dulu surga perang Anda di dalam peperangan naga di dalam surga Anda. Sudah penuh pelacur, ya kan? Mantan pelacur lah, anggaplah mantan pelacur, perang naga, bagaimana mau enak surga begitu? Coba lihat. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan inilah penjelasan dari maksud ayat di Wahyu 12 ayat 7-9. Iblis diusir dari surga ketika dia memberontak melawan pemerintahan Allah. Coba lihat. Dengan kesombongannya, Iblis berperang dia di surga untuk merebut tahta di surga Bagaimana dan ingin seperti yang maha tinggi. Tetapi pemberontakannya menentang Allah akhirnya dikalahkan dan kemudian dia diusir dari surga. Setelah diusir dan jatuh dari surga, kemudian iblis memilih tinggal di bumi ini. Sebelum Adam dan Hawa yang ditempatkan oleh Allah di Taman Eden atau Firdaus berdosa karena godaan iblis, bumi ini masih sempurna dan sekali tidak ada satupun dosa di surga. Terus kenapa di surga ada ular naga besar dan malaikat-malaikatnya yang berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya? Dan satu, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya dan terjadilah peperangan di surga. Coba lihat, apa enak di surga berperang begitu. Yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Surga begini dibangga-banggakan. Bagaimana mau tenang surga? Di dalam surga ada peperangan naga. Walaupun katanya sudah pergi iblisnya, naganya sudah diusir ke bumi. Tapi kan bekas peperangan surga begitu. Apa enak? Coba Anda lihat suatu negara bekas peperangan itu. Apa enak surga seperti itu, bekas peperangan naga, hancur gedung-gedungnya, semuanya bangunannya hancur. Surga begitu dibanggakan, ya kan? Surga penuh peperangan. Kita lanjut dulu ya. Tolong like and share. Adam dibuang ke ini naganya lagi berperang. Ini naga di dalam surga lagi berperang, ini saling mengalahkan antara malaikat dengan apa namanya. Diusir naganya coba. Bagaimana mau tenang hidup di dalam surga begini? Bagaimana mau tenang kalau dalam posisi begini? Ini surga yang dibangga-banggakan Pak Heri, mencoba untuk memasuki ajaran Islam. Ini seperti gini, kacang lupa pada kulitnya gitu loh. Seperti kacang lupa pada kulitnya ini. Anda harus selesaikan masalah seperti ini sebenarnya di dalam ajaran agama Anda. Baru Anda coba untuk masuk ke Islam. Kalau di dalam ajaran agama Anda belum kelar, mengurusin perempuan sundal, wanita pelacur, peperangan naga, perempuan yang membeli minyak, ya kan? Bagaimana Anda mau katakan mau tenang begini? So, lihat. Oke. Saya mau close check dulu ya, mau tutup closing dulu. Nah, ini saya sampaikan, saya pastikan dulu ya surga. Nah, di dalam Islam itu masalah surga yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tersebut sebenarnya tidak ada masalah kalau tidak dibuli-buli, tidak digoreng-goreng oleh umat terjemahan ini. Bukan satu video ini aja sudah saya buat. Puluhan video saya mengcounter akun-akun termasuk Pendeta Louis dan Alek TV dan yang lain-lain yang tidak mendatangin surga Islam itu sudah saya counter. Ya, terakhir ini Pak Heri ini. Oleh karena itu saya hanya pesankan satu patokan, bahwa surga dalam Islam itu sebenarnya intinya tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun juga, dihayalkan, tidak bisa dilihat dan didengar. Itu tidak bisa seperti itu. Karena sudah digambarkan di dalam hadis Nabi Bukhari. Nah, akan tetapi Allah melalui Al-Quran dan hadis itu sudah memberikan informasi gambaran semuanya. Jadi ustadz-ustadz kita itu memberikan informasi gambaran semu tentang surga. Nah, hanya saja orang-orang kafir itu dijadikan gorengan gitu loh. Tetapi dia nggak sadar bahwa yang dia jadikan gorengan itu dia lupa. Surga mereka itu sebenarnya lebih parah tadi sudah kita lihat. Surganya dipenuhi perempuan yang bertobat, katanya perempuan pelacur, sundal, bekas penerima biaya pajak rentenir yang bertobat, tapi katanya
Belum lagi masalah peperangan naga. Walaupun naganya sudah pergi kan itu bekas-bekas peperangan. Surga begitu, apa enak. Nah itu. Jadi ini informasinya untuk menjawab argumen dari Pak Heri agar dia sadar diri gitu loh. Dan orang-orang yang mendengar juga yang terpengaruh dengan Pak Heri tersebut bisa kembali bertobat untuk memulai kembali bahwa Islam itu sebenarnya bukan seperti yang digambarkan oleh Pak Heri surganya gitu loh. Oke, ini saja ya untuk mereview akun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.